Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to this channel. This is Miss Daphne again, and for today we will talk about the simple present tense in detail. Kali ini pembahasannya adalah mengenai penambahan s atau is pada simple present tense. Nah, untuk yang masih bingung, check this out. Before we start, let's have a review. We already talked about what is it and what is the function of simple present tense. Nah, di video sebelumnya kita sudah tahu ya apa itu simple present tense dan apa saja kegunaannya. Nah, simple present tense digunakan untuk habits atau kebiasaan, general traits, fakta umum, fixed arrangements, aturan yang sudah tetap, dan unchanging situation atau situasi yang tidak berubah. Nah, hal-hal yang tidak berubah, sudah pasti, fakta, atau kebiasaan, kita gunakan simple present tense. And don't forget, we use the verb one for simple present tense. Now, I have two different sentences. The first one, she studies English every day. And the second one is we study English every day. Now, let's find the difference between these two sentences. Yuk kita lihat perbedaan di kedua kalimat ini. Yang pertama bisa dilihat dari subjeknya ya. Di kalimat pertama kita menggunakan subjek she atau dia perempuan tunggal. Di kalimat kedua kita menggunakan subjek we, yaitu adalah kami, lebih dari satu orang ya. Misalnya saya dan teman saya, I and my friends, atau Miss Daphne dan saya, Miss Daphne and me. Kita bisa gunakan kami atau we. Nah, yang kedua perbedaannya ada di verbnya. Yang pertama menggunakan studies, yaitu verb one plus is, tapi di kalimat kedua hanya verb one-nya tanpa ada penggunaan s atau is. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, jika berbeda subjeknya, berbeda juga penggunaan s atau is di verbnya. Nah, this is the rules. Ini adalah aturannya ya. Jadi kalau subjeknya adalah he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it, satu hewan, misalnya giraffe or cat, atau misalnya penguin, kita gunakan s atau is setelah verbnya. Jadi ada penambahan s atau is. Tapi jika subjeknya I, you, they, and we don't have to use s or is. Jadi tidak perlu ada penambahan s atau is. Jadi ingat ya, jika hanya subjeknya he, she, dan it. Nah, dalam penambahan s atau is ini kita perlu mengikuti aturannya atau rules-nya. Setelah ini kita simak apa saja sih aturan dalam penambahan s ataupun is. The first one, yang pertama, for most verbs we add s. Untuk kebanyakan kata kerja kita hanya perlu menambahkan s. Contohnya adalah di sini eat menjadi eats, ada s di belakangnya. Sleep menjadi sleeps, play menjadi plays, dan masih banyak lagi. Jadi kebanyakan kita hanya perlu menambahkan s ya, kecuali kata kerja yang akan disebutkan setelah ini. Number 2, when the verb ends in ch, ss, sh, x, or double z, we add es. Jadi kalau kata kerjanya berakhiran dengan huruf ch, double s, sh, x, atau double z, kita perlu menambahkan es, bukan hanya s saja. Contohnya di sini ada kata watch. Watch berakhiran dengan huruf ch, sama ya di sini ch. Jadi kita perlu menambahkan e lalu s. Watch menjadi watches. Relax diakhiri dengan huruf x, jadi kita perlu menambahkan es. Teach diakhiri dengan huruf ch, kita perlu menambahkan es. Dan wash berakhiran dengan huruf sh, jadi kita perlu menambahkan es menjadi washes. Jadi ingat, kalau kata kerjanya berakhiran dengan huruf-huruf ini, kita perlu menambahkan es. Nah,
Yang ketiga, when the verb ends in a consonant plus y, we change y to I and then we add es atau es ya. Jadi kalau kata kerjanya berakhiran dengan huruf y, kita punya dua cara. Yang pertama, kita harus melihat dulu huruf sebelum y-nya. Kalau huruf sebelum y-nya itu adalah consonant, huruf konsonan itu adalah huruf selain a, i, u, e, o. Misalnya B, C, D, F, G, H, J, dan lain-lain. Nah, jadi sebelum huruf Y itu adalah huruf konsonan, kita perlu mengganti Y menjadi I dulu, baru kita tambahkan ES. Contohnya di sini adalah study. Study ini huruf belakangnya Y ya, tapi huruf depannya Y adalah huruf konsonan, yaitu huruf D. Jadi kita perlu mengganti Y menjadi I dulu, baru kita tambahkan ES. Study menjadi studies. Yang kedua ada fly. Fly juga berakhiran dengan huruf Y, tapi sebelum huruf Y adalah huruf konsonan, yaitu huruf L. Jadi kita ganti Y menjadi I dulu, baru kita tambahkan ES. Sama seperti cry menjadi cries, carry menjadi carries, karena sebelum Y adalah huruf R ya, jadi kita harus mengganti Y menjadi I, baru ditambahkan IS. Nah, jadi kalau huruf belakangnya adalah Y diikuti huruf konsonan, kita ikutin aturan ini. Kita ganti Y jadi I, baru ditambahkan IS. Tapi untuk aturan yang selanjutnya masih ketiga ya, tapi beda caranya. Sama-sama diakhiri dengan huruf Y, tapi kali ini huruf depannya bukan huruf konsonan, tapi huruf vowel atau huruf vokal, yaitu huruf A, I, U, E, O. Kalau seperti ini, kita hanya perlu menambahkan S. Contohnya di sini ada kata play. Huruf belakangnya adalah Y, tapi diikuti huruf vokal, yaitu huruf A. Jadi di sini kita hanya perlu menambahkan S. Kita nggak perlu ganti Y-nya jadi I seperti tadi, tapi kita hanya perlu menambahkan S. Contoh yang kedua adalah kata buy. Buy juga berakhiran dengan huruf Y, tapi diikuti huruf vokal sebelumnya, yaitu huruf U. Jadi kita hanya perlu menambahkan S. Ada juga pay. Pay juga sama, belakangnya huruf Y, tapi diikuti huruf vokal. Jadi kita perlu menambahkan S. Sama seperti destroy, yaitu huruf Y belakangnya tapi diikuti huruf O, jadi perlu ditambahkan S. Jadi ingat ya, ada dua cara untuk yang kata kerjanya berakhiran dengan huruf Y. Kalau dia diikuti huruf konsonan, yaitu bukan huruf A, I, U, E, O, kita harus ganti Y-nya jadi I dulu, baru ditambahkan ES. Tapi kalau huruf Y belakangnya diikuti huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O, kita hanya perlu menambahkan huruf S. Nah, itu dia nih aturan-aturan penambahan S atau IS pada simple present tense. Jadi ingat, kalau subjeknya he, she, dan it, kita perlu menambahkan S atau IS. Tapi penambahan S atau IS ini juga ada aturannya. Nah, kalau yang masih bingung-bingung nih, bisa diulang lagi videonya, dicatat hal-hal yang penting, terutama aturannya, dan dipelajari kembali. Nah, segitu aja nih video untuk kali ini. See you in the next video. Bye everyone.